والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelahnya yang telah disebut, apa yang telah disebut itu bacaan basmalah, hamdalah dan shalawat kepada kanjeng Nabi. Setelah menyebut itu yang musannif, lalu beliau berkata, fa'lam, maka ketahuilah olehmu biwujubil ma'rifah, dengan wajib mengetahui. Wajib mengetahui apa yang wajib diketahui? Min wajibin, dari sifat wajib. Sifat wajib yang mana? Lillahi, yang tetap kepunyaan Allah, 20 sifat, yang ada 20 sifat. Ya, jadi setelah dia musannif Syekh Ahmad Al-Marzuki mengawali dengan basmalah, hamdalah, shalawat kepada Nabi, lalu memberitahukan kepada kita supaya kita dapat mengenal, dan itu merupakan kewajiban kepada setiap orang mukallaf mengetahui sifatnya Allah Ta'ala yang 20 sifat. Kenapa kok wajib? Supaya kita mengenal Allah Ta'ala tidak ikut-ikutan. Melihat dan melepas jenengan mengenal kepada Allah tidak berbeda-beda. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala yang mengenalkan dirinya, manusia hanya sekedar menyampaikan dan mengingatkan. Manusia hanya menyampaikan, baik dengan ucapan atau juga mendengarkan kepada orang. Contoh, baca. Orang yang ketahui ngaji, maca, suruh maca. Suruh baca, suruh dengarkan. Cuma ilmu yang didapat, itu Allah Ta'ala yang memberikan pengetahuan. Kita ini hanya menyampaikan ilmu. Termasuk sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya kocak iman taklid ini ke rumah. Iman taklid tidak tahu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Bagaimana dalilnya? Ini tidak tahu, ikut-ikutan aja. Hanya mendengarkan kata orang bahwa kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, ikut aja. Tetapi tidak punya dalil yang dijadikan pegangan. Pegangan kita, dalil kita ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tujuan daripada orang belajar tauhid, yaitu sifat yang 20 sifat. Selain 20 sifat yang wajib, juga Allah Ta'ala mempunyai 20 sifat yang mustahil. Apa sifat mustahil? Kebalikan daripada sifat wajib. Dan Allah juga mempunyai sifat wenang, sifat yang wenang, hanya satu, sifat jaiz. Ini yang dianjurkan aqaid yang 50. Tapi kita mengawali dengan sifat wajib Allah Ta'ala yang 20 sifat.
فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. Allah, maka Allah mawjudun adalah zat yang ada, qadimun yang dahulu, baqi yang kekal, mukhalifun lil khalqi yang berbeda dengan makhluk, bil itlaqi dengan mutlak. Ini kata peta paraskopi karena konsep mereka ini keboleh macam. Yang pertama ada Allah Ta'ala punya sifat yang nomor satu, sifat wujud. Sifat wujud. Allah Ta'ala punya sifat wujud artinya ada. Wajib, sifat yang wajib nomor satu adalah wujud artinya ada. Dan bagaimana untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada? Nah, kita harus jangan melihat pada zatnya Allah, tapi kita melihat kepada yang ada ini, yang kita lihat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada ini menjadi dalil bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kewujudannya Allah Ta'ala. Karena kalau Allah Ta'ala tidak ada, maka yang ada ini tidak akan ada. Ini satu bukti bahwa yang ada ini adalah menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bintang, matahari, bulan, dan planet-planet yang lain, langit, bumi, dan semuanya yang ada ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak adanya Allah, maka semuanya tidak akan ada. Dengan adanya semua yang ada ini menunjukkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ini punya sifat kebalikan daripada wujud adalah sifat mustahilnya adalah sifat adam, artinya tidak ada. Jadi muhal Allah Ta'ala itu tidak ada. Muhal Allah Ta'ala itu tidak ada. Kalau Allah Ta'ala tidak ada, maka kita pun tidak akan ada. Bagaimana dalilnya di dalam Al-Quran? Banyak sebenarnya dalil-dalil di dalam Al-Quran. Cuma yang kita lebih mudah untuk menghafal seperti yang disampaikan dalam Al-Quran dan anak-anak ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum, adapun Allah beserta kalian aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Ya. Ini adalah keberadaan Allah Ta'ala tak pada berguluban sampian. Jadi kebersamaan kita Allah dengan sifat ilmunya, pengetahuan, kekuasaan, penglihatan, semuanya itu Allah Ta'ala tahu kepada kita. Ini kan akan dibahas di belakang. Jadi yakinkanlah bahwa Allah Ta'ala itu bersama kita dimanapun kita berada. Karena itu ada di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Meskipun kamu bersendiri, bersama, dimanapun kamu berada, kita tidak lepas dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bersama Allah kemanapun kita berada. Ini kan penting. Memegang ini penting. Karena apa? Ketika kita mau melakukan apapun yang sekiranya menjadikan murka terhadap Allah, kalau kita sudah punya berpegangan dengan ayat ini, dengan wujud Allah, maka insya Allah kita akan terkendali dengan keharapan nusuk. Keharapan nusuk bisa terkendali insya Allah. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini kata di sebagian. Dunia pun sedang ini adalah sekomplek mulai rumpang. Allah Ta'ala nikah wujud. Cuma kita tidak diperbolehkan
meneliti terus menerus menuntut wujud Allah seperti apa, tidak bisa. Karena Allah Ta'ala itu maha suci, maha agung. Kalau kita menuntut seperti apa zat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak suci lagi, karena bisa dipertontonkan. Karena apa? Allah Ta'ala yang akan menampakkan zatnya insya Allah di dalam surga di yaumul qiyamah nanti, bagi orang-orang yang akan masuk dalam surga. Ini kan sangat penting. Nah, ini kan akan ada kesinambungan nanti, menyambung dengan sifat-sifat wajib Allah Ta'ala yang berikutnya. Di sukun beribadah penting dipahami, diyakini sifat Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sifat wujud, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Buktinya dengan keberadaan yang ada ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ada, semuanya akan tidak akan ada. Dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa, adapun Allah, ma'akum beserta kalian semua, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, adapun Allah beserta kalian semua dimanapun kamu berada. Kenika apalagi kenika kebaik landasan kegalin kepegangan di yang bisa iker-iker. Karena orang yang bertauhid nikah harus banyak tafakur. Ketika orang bertafakur, memikirkan hal ihwal abaan sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus punya pegangan atau landasan. Ini untuk menolak menolak kewaswasan dan keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh setan yang ada di dalam hatinya manusia. Itu tidak lepas dari itu, karena memang perannya setan adalah ingin menghancurkan hatinya orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, cukup. Dan ini adalah juga satu penutupan, karena akan menghadapi bulan Ramadan. Mari kita bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini dengan rasa bahagia akan menghadapi bulan yang penuh rahmat, juga penuh maghfirah dan penuh keutamaan-keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan di dalam bulan Ramadan, terutama rengginian menjadi otang kebahagiaan, kebahagiaan sehat yang terkena mana budak waktu aku waduh malam suara imajar otang ini ani tak mening keperan akhirnya ani ya amin luar biasa. Di budak waktu ajar otang hari pas usaha ki tarawih nikah yang dirakit. Saya meramaikan nikah Sayyidina Umar bin Khattab dengan sholat tarawih 20 rakaat. Asal Kanjeng Nabi nikah sholat yang tarawih, sholat tarawih yang tarawih. Tapi karena takut nikah umat nikah mewajibkan sholat tarawih, nikah Kanjeng Nabi sholat kedua yang itu. Tapi ketika Rasulullah nikah pun sedar, maka orang ini kan punya sholat tarawih di TV ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, makanya pergi ke TV akhirnya kan serang Sayyidina Umar bin Khattab nikah ke setong eja main pas kini kan kalaban 20 rakaat dan witir selekor. Ini kan kita menurut
sentiasa namanya bulan sampian jadi menurut kita kuning sentiasa bahas ini kan ada sapi menurut sentiasa kapan benyaan ganjana lebih benyak sebenarnya tergantung urusan cuma sholat nikah cepet gelu cepet gelu mas gelu niku makmum cepet ben lawan nikah niku makmum mencepet nikah takom ibadah sesepo mun lawan gelu ibadah saya katon gelu alias sudah kepentingan atau katon biasanya sujud maupun kafir itu monggon wah jahil bagi kita Musa katon dua di nikah tinggi oleh terbun Gusten anfariha bidukhuli Ramadan dan harumullah jazadahu anan niran orang yang bahagia berbangga dengan datangnya bulan Ramadan maka Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya dengan api neraka orang yang manfomah Ramadan iman bertisaban gufir lahu ma taqaddama min dzambih orang saya bangun diam di bulan Ramadan jika Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya ini kecil penting langkong di bulan Ramadan jika badan apa nyamnya pada Lailatul Qadar kita bisa membahaskan Lailatul Qadar sekali Lailatul Qadar nikah utamanya 1000 bulan kurang lebih 83 sampai 84 tahun perbandingannya di dalam satu hari nikah orang beribadah kebaikannya sedangkan umur orang nikah insya Allah kurang lebih sekitar sampai tahun bolong itu penting berilah keutamaan di dalam bulan Ramadan ini karena mungkin cukup kan oke nikah temannya ada yang kecelakaan di Bang Sukri Mestrik nikah kecelakaan nikah apa nampu operasi